Selamat datang di Narawas, tempat Anda mendapatkan kisah inspiratif dan mendalam tentang tokoh-tokoh besar Indonesia. Kali ini, kita akan membahas salah satu tokoh penting di Indonesia, Airlangga Hartarto. Sebagai politisi dan ekonom, Airlangga telah memberikan kontribusi besar dalam membangun negeri ini. Mulai dari perjalanan hidupnya, karir politik, hingga perannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Mari kita simak ulasan lengkapnya. 1. Kehidupan awal dan latar belakang keluarga. Airlangga Hartarto lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 1 Oktober 1962. Ia berasal dari keluarga dengan tradisi pendidikan dan politik yang kuat. Ayahnya, Hartarto Sastrosoenarto, adalah seorang insinyur yang menjabat sebagai menteri di berbagai posisi penting pada era Presiden Soeharto. Sejak kecil, Airlangga dikenal memiliki kecerdasan dan disiplin yang tinggi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang memupuk nilai-nilai integritas dan kerja keras. Pengaruh ayahnya menjadi salah satu faktor utama yang membentuk karakter dan ambisinya untuk berkontribusi bagi bangsa. 2. Pendidikan tinggi dan pengembangan karir akademis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di Surabaya dan Jakarta, Airlangga melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada, UGM. Di sana, ia meraih gelar sarjana teknik mesin pada tahun 1987. Ia tidak berhenti di situ. Airlangga melanjutkan pendidikannya ke Monash University di Australia, di mana ia memperoleh gelar Master of Business Administration, MBA. Selain itu, ia juga menuntaskan pendidikan di University of Melbourne dengan gelar Master of Management Technology. Pada tahun 2019, Airlangga mendapatkan penghargaan bergengsi berupa gelar Doktor Kehormatan dalam bidang kebijakan pembangunan dari Kadai School of Public Policy and Management, Korea Selatan. Hal ini membuktikan dedikasinya yang besar dalam dunia akademik dan kebijakan publik. 3. Awal karir politik dan kontribusi di DPR. Airlangga memulai karir politiknya dengan bergabung ke Partai Golkar pada tahun 1998. Pada tahun 2004, ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Republik Indonesia. Selama masa jabatannya, Airlangga dipercaya memimpin Komisi 6 yang membidangi industri, perdagangan, investasi, dan BUMN. Di bawah kepemimpinannya, Komisi 6 berhasil merancang dan mengesahkan Undang-Undang Perindustrian, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan sektor industri di Indonesia. 4. Menteri Perindustrian, membawa industri ke era digital. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo menunjuk Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja. Dalam posisi ini, ia fokus mendorong transformasi industri Indonesia ke era digital. Salah satu inisiatif besarnya adalah program Making Indonesia 4.0. Program ini bertujuan untuk mempercepat implementasi teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, IoT, dan otomasi dalam sektor manufaktur. Kebijakan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk bersaing di tingkat global. 5. Ketua Umum Partai Golkar, menjaga stabilitas partai. Pada tahun 2017, Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Setia Novanto. Kepemimpinannya membawa stabilitas dan pembaruan bagi partai yang sempat mengalami tantangan besar. Di bawah arahan Airlangga, Golkar menjadi salah satu partai yang mendukung penuh program-program pemerintah Presiden Joko Widodo. Stabilitas internal dan strategi politik yang matang menjadi kunci keberhasilannya memimpin partai. 6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, pemimpin di masa pandemi.
Pada tahun 2019, Airlangga Hartarto dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju. Dalam peran ini, ia menghadapi tantangan besar, terutama selama pandemi COVID-19. Airlangga memimpin Program Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, untuk membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak pandemi. Ia juga berperan dalam implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia. Kebijakan-kebijakan strategis yang dirancangnya bertujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan produktivitas nasional, dan menciptakan lapangan kerja. 7. Kehidupan pribadi, inspirasi dari keluarga. Di balik kesibukannya, Airlangga adalah seorang suami dan ayah. Ia menikah dengan Yanti K. Isfandiari dan dikaruniai 8 anak, Adanti, Rafindra, Audi, Dines, Bianda, Latasca, Maisara, dan Natali. Keluarganya menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Airlangga dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara. Airlangga Hartarto adalah sosok pemimpin yang berkomitmen penuh untuk membangun Indonesia. Mulai dari dunia politik hingga perekonomian, ia terus memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Semoga perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya di Narawas. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.